Oke, hari ini kita melaksanakan olah lahan. Yang pertama, guludan ini itu lebarnya kurang lebih 1 meter dan antar guludan itu kurang lebih sekitar 30 cm antar guludan. Nah, setelah guludan terbuat dan rumput-rumputnya sudah dibersihkan, tanah sudah gembur, baru kita aplikasikan kapur dolomit. Setelah pengaplikasian kapur dolomit, nah kita sekarang pengaplikasian pupuk organik. Pupuk organik kita taburkan langsung di atas guludan. Adapun pupuk organik ini adalah campuran dari kotoran hewan ayam petelur, abu sekam, dan serbuk gergaji yang kita dapatkan gratis lah. Serbuk gergaji, kalau itu serbuk gergaji gampang lah, gratis kita bisa dapat di tempat-tempat penggergajian kayu. Pada intinya pupuk organik ini diharapkan kita selaku petani bisa mandiri membuat pupuk, karena pembuatannya tidak sulit asal ada kemauan, yang mana dari kotoran hewan yang saya sebutkan tadi, seperti kotoran hewan ayam petelur. Kebetulan karena kita kotoran kambing tidak ada di wilayah kita, jadi kita memanfaatkan kotoran ayam petelur, abu sekam, dan serbuk gergaji. Itu kita fermentasi, boleh memakai E4, boleh memakai BK. Jadi kita fermentasi selama 21 hari. Terkait dengan cara-caranya dan tekniknya Anda bisa lihat di YouTube, gak banyak seperti itu. Jadi intinya kita pembuatan pupuk secara mandiri, artinya kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi, cukup memanfaatkan apa yang ada di wilayah kita sehingga biaya operasional bisa tertekan, lebih murah ketimbang kalau kita beli gitu. Dan hasilnya pun saya kira tidak terlalu beda jauh. Ini contoh saya pembuatan pupuk organik. Ini pembuatan kotaknya itu kurang lebih sekitar 2,5 kali 3 meter dan tingginya kurang lebih 1,5 meter. Ini menampung kemarin waktu basah 3 ton pupuk organik kotoran hewan, abu sekam, dan serbuk gergaji seperti itu. Ini kita kebetulan ini lokasi pembuatannya juga berada di lokasi lahan, jadi pengangkutannya pun tidak ada biaya pengangkutan, langsung kita tabur seperti itu. Jadi kita memakai sistem tabur pengaplikasian pupuk organiknya, karena ini biar hasilnya lebih maksimal. Juga kebetulan pupuknya juga tersedia banyak, karena hitungannya harganya murah karena kita bikin sendiri dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di wilayah kita. Itu menyebabkan biaya operasional pembuatan pupuk organiknya murah, jadi kita bisa perbanyak aplikasi di lapangan sehingga nanti lahan kita menjadi gembur dan siap tanam, karena ini sudah difermentasi seperti itu. Nah, ini cukup banyak taburannya, karena harga pupuk kalau yang kita buat sendiri itu harganya lebih murah tentunya ketimbang kalau kita beli. Nah, makanya kalau kita menjadi petani porang, diharapkan sebenarnya kita bisa membuat kemandirian baik pupuk organiknya, pupuk dasarnya, dan pembuatan POC sesuai dengan tahapan perkembangan porang. Kalau masa tumbuh ya mungkin penanaman 1 sampai 2 bulan, itu masa pertumbuhan, itu kita bisa membuat POC yang ada di wilayah kita, seperti air kelapa, daun gamal itu direndam menjadi satu, ditutup, dikasih E4 selama 21 hari. Setelah 21 hari kita bisa pakai untuk masa pertumbuhan tanaman dari 0 sampai 2 bulan. Nah, setelah tumbuh bulbil, kita buat POC lagi yang ada di wilayah kita, bisa memanfaatkan airbrush, bisa memanfaatkan
keong-keongan dan kulit telur itu kita bikin seperti bubuk dicampur dengan air beras, itu kita aplikasikan di fermentasi pakai M4, fermentasi selama 21 hari sudah siap pakai. Itu bisa diaplikasikan pada porang kita yang sudah berumur dengan ciri-ciri porangnya itu sudah tumbuh bulbil ya, ada bakal katak gitu. Nah itu sudah artinya tanaman sudah bisa kita semprot dengan POC untuk pembesaran umbi, yaitu dengan memaparkan air beras, keong-keongan yang dibikin serbuk sudah ditumbuk, dan bisa memakai cangkang kulit telur seperti itu. Jadi sehingga tahapan dari pupuk dasar, olah lahan, pengemburan, pengaplikasian kapur dolomit, pengaplikasian pupuk dasar, setelah itu nanti kita rencanakan lahan ini pakai mulsa. Jadi tujuannya memakai mulsa adalah di samping untuk menjaga kelembaban, karena porang ini identik dengan menjaga kelembaban, tidak boleh juga berlebih. Nah kebetulan ini di bawah naungan mangga Brasil lah. Jadi tanaman porang ini bisa sebagai tanaman kedua setelah kita memamparkan atasnya mangga Brasil yang lagi booming tahun ini. Nah ini sudah berumur 3 tahun, mangga Brasilnya berumur 3 tahun. Jadi mungkin tahun ini sudah ada yang berbuah, dan tahun depan kemungkinan ini banyak yang sudah berbuah seperti itu. Jadi karena ada hamparan yang terbuka, ini kita memamparkan tanaman porang sebagai tanaman tumpang sari seperti itu. Jadi pada intinya saya harapkan teman-teman para pemula juga, kelas saya juga para pemula, membuat kemandirian terkait dengan olah lahan, pupuk, pembuatan pupuk, baik pupuk organik, pupuk dasar dan pupuk POC. Jadi kita olah sendiri, bikin sendiri, dan biaya operasional jadinya murah gitu, seperti itu. Ini kebetulan kita berada di lahan kurang lebih setengah hektar yang tanaman utamanya adalah mangga Brasil yang sudah berumur 3 tahun. Karena ini memang jadi primadona mangga Brasil ini kita di Bali, di Beleleng dan Kubu Tambahan seperti itu. Dan kita di lahan setengah hektar ini kita memanfaatkan pupuk organik yang ada di kita ini. Kebetulan pupuk organiknya ada 3 ton, tapi setelah kering mungkin berkisaran 2 sampai 2,5 ton kisarannya. Ini 1 ton rencana di wilayah ini lahan kedua. Ada lahan saya yang pertama di video YouTube saya yang terdahulu itu juga lokasinya setengah hektar. Jadi kita tanah 1 hektar kita mengaplikasikan 2 ton pupuk organik seperti itu. Jadi biayanya itu kalau pembuatannya kurang lebih sekitar 2 ton itu sekitar 1,5 juta. Jadi cukup murah dengan pertama 3 ton basah, ini kemungkinan 2,5 ton, itu kira menghabiskan biaya 1,5 juta rupiah. Karena memang ada banyak yang gratis, serbuk gergaji bisa kita gratis, abu sekamnya juga kita harganya murah, dan juga kotoran hewannya kebetulan ada di tetangga kita yang beternak ayam petelur, itu juga harganya murah. Kenapa kita ada pakai kotoran kambing ya, karena di wilayah kita ada kotoran kambing dan juga cukup mahal harganya. Lihat dari segi nutrisi juga tidak terlalu kalah lah dengan aplikasi pupuk kambing. Memang karena pupuk kambing pasti lebih bagus kalau menurut literatur yang dipakai, karena kandungannya lebih tinggi K-nya mungkin ya, seperti itu. Oke, segitu aja dulu channel Bali Maret. Jangan lupa like dan subscribe channel Bali Maret untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail terkait dengan perkembangan porang seperti itu. Nanti saya akan videokan secara kontinu dari tahap demi tahap olah lahan, nanti pemakaian mulsa, dan juga pada tanam, dan juga nanti tumbuhnya juga saya akan terus videokannya. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sukses petani porang Indonesia.